Ada orang yang tidak pernah kuliah tapi sukses menjadi pengusaha. Tapi ada yang juga pintar sekali sampai kuliah S2 dan S3, tapi masih pengangguran, belum dapat kerja. Sebenarnya syarat sukses itu apa sih? Ternyata, cerdas secara pikiran tidak cukup, tapi ada kecerdasan lain yang juga harus kamu kuasai agar bisa memaksimalkan potensi kamu. Berikut ada 5 kecerdasan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama, EQ atau Intelligent Quotient adalah kemampuan seseorang dalam menangkap informasi, mempelajari, dan memahami hal-hal yang baru. Memiliki kecerdasan EQ yang tinggi masih dianggap sebagai modal utama untuk meraih kesuksesan, karena logikanya dengan EQ yang tinggi, seseorang akan memiliki kemampuan akademik yang baik, berarti bisa masuk ke universitas unggulan. Dengan nilai IPK yang tinggi, lebih mudah mencari pekerjaan di perusahaan yang ternama. Apakah benar kenyataannya begitu? Kenyataannya tidak. Kalau kamu mengandalkan EQ saja, kamu tidak akan bisa bersaing di dunia pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari. EQ penting, tetapi ada hal yang harus kamu miliki berikutnya. Yang kedua, EQ atau Emotional Quotient adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan dia pun juga bisa mengendalikan emosi orang lain. Karena fakta membuktikan orang yang EQ-nya rendah tetapi EQ-nya yang tinggi itu biasanya lebih sukses daripada EQ-nya tinggi tetapi EQ-nya rendah. Hal ini juga terbukti dari riset perusahaan konsultan yang meminta direktur dari 200 perusahaan terbesar di US untuk memberikan alasan mengapa mereka memecat pegawainya. Dari hasil riset menunjukkan bahwa hanya 30% dari mereka untuk memecat pegawainya hanya karena tidak kompeten. Sisanya 70% pegawainya itu dipecat karena mereka tidak mampu bekerja sama dengan pekerja lainnya, selalu membawa aura negatif dan juga kurang termotivasi. Nah, dari riset tersebut telah dibuktikan bahwa kecerdasan emosi lebih penting daripada kecerdasan kompetensi. Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik tidak akan membiarkan perasaannya menghancurkan kinerja profesionalnya. Ia akan tetap bekerja semaksimal mungkin meskipun sedang merasa jengkel, kecewa, atau sedih. Percuma punya EQ yang tinggi kalau dikit-dikit ngambek, tidak bisa mengendalikan emosi. Orang yang mampu mengelola emosi secara baik akan mampu mengendalikan perasaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Memiliki EQ yang tinggi memang akan membantu meningkatkan kompetensi kamu, tapi punya kecerdasan emosi yang baik akan membuat kamu bisa melangkah lebih jauh lagi. Yang ketiga, AQ atau Adversity Quotient adalah kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan, kesulitan, masalah di dalam hidup. Jangan hanya usaha di saat mudah, tetapi kamu juga harus mau berproses dan harus mampu berjuang di saat susah. Ada 3 tipe orang di saat dia bertemu dengan tantangan. Yang pertama, quitter. Ketika dia melihat tantangan, belum dicoba sudah menyerah. Karena mereka akan berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, atau maaf, saya tidak bisa. Yang kedua, camper. Cirinya adalah dia selalu merasa aman di zona nyaman. Orang ini suka menghindari tantangan. Sebisa mungkin mereka tidak perlu berjuang lagi. Akhirnya stuck, tidak bisa maju atau mundur walaupun ada usaha tapi tidak maksimal. Yang ketiga, climber. Mereka bisa melihat harapan di balik penderitaan. Keinginan yang besar menjadikannya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Bahkan lingkungan merekalah yang nantinya akan terpengaruh oleh sikap positifnya. Selalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi membuat dia bergairah mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Baginya, tantangan adalah makanan sehari-harinya. Orang yang memiliki EQ yang tinggi, dia akan bisa mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Kecerdasan itu memang penting, tapi ada juga yang lebih penting, yaitu kemauan. Kecerdasan kamu tidak akan bisa membawa kamu kemanapun juga kalau tidak ada niat dan kemauan.
Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan orang yang paling pintar dan cerdas, tapi kamu mau belajar, berproses, kamu mau mencoba dan tidak menyerah, nah itu akan membawa kamu jauh lebih sukses daripada orang pintar yang dikit-dikit tidak mau. Jadi, jangan hanya memiliki kecerdasan, tetapi miliki jugalah kemauan untuk berproses. Yang keempat, FQ atau Financial Quotient adalah kemampuan seseorang untuk mengerti arti dan mengetahui manfaat keuangan. Bisa menghasilkan uang bukan berarti seseorang itu sudah sukses atau memiliki FQ yang tinggi. Karena seringkali kita mendengar banyak sekali artis yang bangkrut di saat mereka tidak lagi populer. Mereka juga terserang penyakit dan mereka juga tidak mampu membayar biaya rumah sakit dan harus menerima sumbangan dari orang lain. Hal inilah yang bisa menjadikan pembelajaran bahwa semua orang harus memiliki dan menguasai FQ. Kenapa? Karena tanpa FQ, seseorang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Maka hidup kita pun akan kacau balau dan tidak bisa membuat rencana keuangan sehingga uang selalu habis dan mudah tertipu seperti investasi bodong. Sedangkan orang yang memiliki FQ yang tinggi, orang ini akan mampu atau bisa mengelola dan mengatur keuangan mereka. Mereka bukan hanya menghasilkan uang yang banyak, tapi bisa berlipat-lipat karena mereka bisa membuat uang bekerja untuk mereka. Yang kelima, SQ atau Spiritual Quotient merupakan tingkat kecerdasan yang tertinggi. Ini adalah kemampuan untuk bisa menjadi lebih bijaksana dan bisa memaknai kehidupan. Kecerdasan ini bisa membantu kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan menyadari pentingnya nilai kehidupan untuk bersyukur akan apa yang dimiliki sekarang. Pernah nggak kamu berpikir, selama kamu ada di dunia ini, apa yang bisa membuat hidup kamu bermakna dan bahagia dalam dunia ini? Karena bahagia itu pada akhirnya bukan hanya pencapaian, bukan hanya sukses, bukan hanya banyak uang, tetapi bahagia itu bagaimana kamu bisa memaknai hidup ini, baik itu untuk apa atau untuk siapa, dan bagaimana kamu bisa memiliki pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. SQ juga bisa mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Bagaimana kamu bisa mensyukuri atas apa yang sudah kamu miliki sampai saat ini. Karena kepala yang penuh pengetahuan tidak akan lebih hebat dari hati yang penuh iman. Semoga 5 hal ini bisa kamu pahami dan mengubah hidupmu. Terima kasih.